Hai, teman-teman. Kalian tahu nggak sih betapa pentingnya teori dalam penelitian? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Teori itu adalah fondasi dari setiap penelitian yang baik. Tanpa teori, penelitian kita bisa kehilangan arah dan tujuan. Teori itu seperti resep masakan loh. Ada bahan-bahannya, atau konsep, yang harus kita kumpulkan terlebih dahulu. Seperti halnya dalam memasak, kita perlu tahu bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mengolahnya, cara masaknya, definisi, dan hasil akhirnya, proposisi, yang saling berkaitan. Tanpa resep yang jelas, masakan kita bisa jadi berantakan. Begitu juga dengan penelitian. Tanpa teori yang jelas, hasil penelitian kita bisa jadi tidak valid atau tidak dapat diandalkan. Nah, kenapa sih kita butuh teori dalam penelitian? Teori itu membantu menjelaskan variabel. Variabel adalah elemen-elemen yang kita teliti dalam penelitian kita. Dengan teori, kita bisa memahami bagaimana variabel-variabel ini saling berhubungan. Misalnya, kalau kalian meneliti pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar WI, teori akan membantu kita memahami bagaimana media sosial bisa mempengaruhi prestasi belajar. Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan ini? Teori akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Teori menjelaskan apa arti istilah-istilah tersebut. Teori juga memandu hipotesis, yang merupakan prediksi atau dugaan awal kita tentang hasil penelitian. Dengan teori, kita bisa membuat hipotesis yang lebih akurat dan terarah. Seperti memprediksi kalau kebanyakan main media sosial bisa menurunkan nilai. Dan teori juga membantu menganalisis data dan memberi saran solusi. Ketika kita sudah mengumpulkan data, teori akan membantu kita memahami data tersebut dan menarik kesimpulan yang tepat. Dalam penelitian kuantitatif, teori itu seperti peta yang memberi jalan yang jelas dari awal sampai akhir. Bayangkan kita pakai teori motivasi untuk mengukur hubungan antara gaji X dan produktivitas Y. Teori motivasi akan membantu kita memahami bagaimana gaji bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Untuk mengukur hubungan antara gaji X dan produktivitas Y. Kalau di penelitian kualitatif, teori itu berkembang seiring waktu, seperti menyusun puzzle. Awalnya kita nggak punya teori, lalu kita temukan polanya lewat wawancara. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali muncul dari data yang kita kumpulkan, seperti menyusun puzzle. Awalnya kita nggak punya teori, lalu kita temukan polanya lewat wawancara. Setiap potongan data adalah bagian dari puzzle yang lebih besar. Ketika kita mengumpulkan lebih banyak data, kita mulai melihat pola dan hubungan antara variabel-variabel. Mau cari bacaan yang bagus? Pastikan bacaannya relevan, lengkap dan terbaru ya. Cari studi terbaru dari tahun 2020-2023, biar nggak ketinggalan zaman. Bacaan yang bagus akan membantu kita memahami teori-teori yang sudah ada, dan bagaimana teori-teori tersebut bisa diterapkan dalam penelitian kita, biar nggak ketinggalan zaman. Bacaan yang terbaru juga akan memberikan kita wawasan tentang perkembangan terbaru dalam bidang penelitian kita. Dengan membaca studi-studi terbaru, kita bisa memastikan bahwa penelitian kita relevan dan up-to-date. Gimana cara menulis teori sendiri? Pertama, tentukan variabelnya, kumpulkan bahan-bahannya, bandingkan definisinya, lalu tulis semuanya dengan mencantumkan sumbernya dengan benar. Menulis teori sendiri bisa jadi tantangan, tapi dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa melakukannya dengan baik. Bandingkan definisinya, lalu tulis semuanya dengan mencantumkan sumbernya dengan benar. Ingat, belajar itu penting banget. Rajin-rajin baca dan pilih sumber yang tepat ya. Semoga video ini bermanfaat, dan selamat meneliti. Jangan lupa untuk selalu kritis dan teliti dalam membaca dan menulis teori. Selamat meneliti, dan semoga sukses.